Apakah kita bisa lihat sekarang? Kita cuma mendengar saja. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihat. Cuman kita yakin itu peristiwa terjadi. Kenapa? Karena banyaknya hadis-hadis yang sahih berkaitan, menceritakan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tapi Al-Quran mulai zaman dulu sampai sekarang beginilah adanya dan tidak boleh dirubah-rubah. Ada satu huruf saja, jangankan satu huruf, satu titik saja, jangan satu titik, satu baris saja yang bacaannya salah, ribut satu dunia. Ribut satu dunia. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang hafal Quran dan sangat banyaknya orang yang memahami Al-Quran itu. Lain kitab yang lain, tanya saja agama lain, hafal nggak umatnya? Ada kitab Injil, ada yang hafal? Ada yang hafal kitab Taurat? Tidak ada. Karena semakin mereka hafal kitab Injil, semakin bingung dia. Karena bertentangan dengan apa yang terjadi di syariat agamanya. Kitabnya mengatakan begini, tapi syariatnya berbeda. Nah itu. Nah karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh disembarangkan Al-Quran itu. Itu yang sering Abu Ya bilang tuh. Jangankan Al-Quran utuh, potongan-potongan saja dari ayat Al-Quran ditulis di kertas, tidak boleh disembarangkan. Kamu nulis Al-Quran begitu, atau nulis kitab-kitab, kertasnya kamu taruh disembarangkan tuh, jatuh di situ, di lantai situ, apalagi sampai dibuang tempat sampah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Aduh, apa hukumnya? Buang tulisan Al-Quran di sampah? Haram. Kalau menghina, apa hukumnya? Kalau menghina tulisan tadi, murtad, keluar dari agama Islam. Karena itu adalah mukjizat Nabi paling besar. Lalu malaikat Jibril menutupi diri Muhammad dengan selimut yang dipakai sebagai alas tempat tidurnya, sehingga Nabi Muhammad kesulitan karenanya. Jadi kata Jibril, "Ya Muhammad iqra," wahai Nabi Muhammad baca. "Ma ana biqari'in." Kata Nabi Muhammad, aku nggak bisa baca. Lalu Jibril pun memeluk Nabi Muhammad. Ada selimut dipeluk. Dalam riwayat yang lain dipeluk dengan sayapnya, didekap begini. Nabi Muhammad sampai susah bernapas. Nah, Jibril besar. 2 kali, "Iqra." "Ma ana biqari'in." Baca. Aku nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad. "Iqra." 3 kali dipeluk Nabi tadi sama Jibril. Lalu nanti yang kita bacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Setelah itu melepaskannya. Dia berkata lagi, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekapnya lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepaskannya lagi. Lalu Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah
wahai Nabi Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, wahai Nabi Muhammad, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 1-5. Nah, di situ tuh. Jibril ini datang dengan bentuk yang asli. Ada Abuya tahun berapa berumrah? Sebelum corona, tahun 2017 atau 2000 berapa itu ya? Sebelum corona. Jadi waktu itu pemandunya bilang di mobil, pemandunya orang Madura. Nah, ini umpama Gua Hira sebelah sini nih ya, Jabal Nur sebelah sini. Nah, jalan di tengah itu di daerah, di jalan kita di tengah. Lalu pemandunya bilang, katanya para jamaah katanya ini Gua Hira di sana. Ditunjukkan tuh Gua Hira di atas bukit sana. Naik ke atas kurang lebih 1 jam, turun 1 jam. Jadi kalau standarnya saja lancar itu 2 jam bolak-balik, naik gunung turun gunung 2 jam. Nah, di sebelahnya ini, seberangnya ini, kalau ini Gua Hira, di sebelahnya sini, di seberangnya ada gunung lagi. Ada gunung. Pemandunya bilang, katanya coba lihat di bukit sana tuh paling tingginya itu. Paling bukitnya itu di atas bukit sana itu, perhatikan, itu ada katanya potongan atau belahan batu. Jadi di puncaknya itu, nah kayak begini ya. Jadi ada rongkang, tahu rongkang nggak? Nah, ada pecahan sini di atasnya situ. Jadi katanya sebelum Jibril datang ke Jabal Sur, Jibril itu berdiam di situ dulu. Sebelum masuk ke Jabal Nur, Gua Hira, Jibril berada di situ dulu. Nah, kemudian Jibril mengepakkan sayapnya, kepakan sayap Jibril itu mengenai gunung itu. Maka gunung itu rongkang. Nih, karena kepakan sayap Jibril ini hancur gunungnya. Karena Jibril waktu itu datang dengan bentuk yang asli. Makanya Nabi Muhammad kaget melihat itu. Nanti kita akan sampai ceritanya. Pulang Nabi bertemu dengan Siti Khadijah. Zammiluni. Selimuti aku. Nabi menggigil. Karena agak takut melihat Jibril yang asli. Nanti pas Nabi turun dari gunung Jabal itu, turun lagi, Jibril mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kita nengok sebelah kanan, gak ada orangnya. Sebelah kiri gak ada orang, depan gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Ketika Nabi melihat begini ke atas, oh Jibril lagi begini. Di atas awan, di atas, terbang di atas Nabi Muhammad begitu. Kaget Nabi Muhammad karena baru pertama kali ngelihat seperti itu. Nanti akan sampai ceritanya semua. Faham toh? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang membawa wahyu dengan hati penuh ketakutan dan badannya gemetar karena rasa takut yang masih melekat pada dirinya akibat bertemu dengan malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Gede Jibril itu besar orangnya. Kalau bentuk yang asli. Kalau bentuk manusia ya kayak manusia. Mirip dengan siapa? Jibril kalau Yahya al-Kalbi.
Beliau menemui Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Itu kata Nabi Muhammad. Antara Gua Hira, Jabal Nur ke Mekah itu mah jauh. Jauh. Kalau jalan kaki mungkin 1 jam, bisa lebih perjalanan kaki sampai ke rumahnya Siti Khadijah. Kalau di Mekah sana itu yang ada di depan luar Masjidil Haram, itu ada daerah di teras itu di halaman Masjidil Haram, itu ada keramik yang kotak-kotak ini, kotak. Dia nggak banyak kotak. Di situ para ahli sejarah mengatakan itu adalah tempat rumahnya Siti Khadijah dengan Rasulullah ketika setelah menikah di situ. Rumah peninggalan Nabi, tapi tidak ada rumahnya, cuman dibikin keramiknya khusus, keramiknya modelnya lain. Itu di luar halaman Masjidil Haram. Itu kotak-kotak ini, kotak. Nah, disitulah rumah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Abuya waktu yang kemarin berangkat umrah, kata Abu, ini rumahnya Siti Khadijah dengan Rasulullah. Cuman bekasnya saja dikasih tanda begitu, keramik itu. Nah, kalau rumah kelahiran Nabi Muhammad itu sampai sekarang masih ada. Dijadikan museum, nggak berani dibongkar itu museum itu. Nah, tapi yang lainnya hancur, cuman ada tapak tilasnya saja. Tapak tilas. Jadi seperti rumahnya Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad itu tidak ada lagi rumahnya. Cuman dikasih bentuk keramik khusus, modelnya begini kotak-kotak. Nah, jauh itu. Dari Jabal Nur pulang ke Masjidil Haram jauh. Mungkin kalau jalan kaki ya bisa berjam-jam. Yang Abu Ya cerita saja turun gunung itu 1 jam. Belum lagi dari lereng gunung sampai ke Masjidil Haram bisa berjam-jam baru nyampe. Jadi dalam perjalanan pulang itu Nabi menggigil. Sampai ke rumah maka Nabi kita bilang, "Zammiluni, selimuti aku wahai Siti Khadijah, selimuti aku." Hal ini untuk menghilangkan rasa gigil karena ketakutannya. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha pun segera menyelimuti beliau sampai hilang rasa menggigil ketakutan beliau. Lalu beliau menceritakan kepada Siti Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Jadi Nabi Muhammad setelah hilang rasa menggigil tadi, baru Nabi kita curhat. Apa arti curhat itu? Curahan hati. Nabi cerita dari hati ke hati dengan Siti Khadijah. Ada apa wahai kekasihku, kata Siti Khadijah. Kok seperti ini, ada apa? Tumben-tumbennya biasa kau udah seperti ini. Lalu apa kata Nabi? Beliau berkata, aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Pasalnya, baru saja malaikat mendekapnya sampai hampir mati. Nah, karena apa ya? Susah bernapas tadi. Dan sebelum itu beliau belum pernah mengetahui malaikat Jibril dan juga bentuknya. Jadi Nabi belum pernah bertemu dengan Jibril dan Nabi tidak tahu itu Jibril. Nabi tidak tahu itu malaikat Jibril. Cuma Nabi bilang itu badannya gede, ada sayapnya, bersayap besar, orangnya besar, terbang, memerintahkan aku untuk baca ayat, baca Quran ini. Aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Cerita Nabi sama Siti Khadijah. Lalu apa tanggapan Siti Khadijah? Nah, sebagai istri memberikan semangat. Jangan nanti ketika suami mengeluh itu, istri malah marah-marah. Kamu sendiri sih sebagai suami nggak kerja, nggak ini, apa lagi?
Orang dikasih semangat suami, ini malah dimarah-marahin. Ya, ngatin tuh, jangan begitu nanti. Nah, orang suami dikasih semangat, pulang dari kerja, jangan dimarah-marahin sebagai istri, nggak boleh marah-marah. Coba lihat contoh Siti Khadijah. Siti Khadijah pun berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu sama sekali. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, silaturahim, menanggung beban kaum du'afa dan fakir, menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan, memuliakan tamu, dan membantu orang yang terkena musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan setan dan angan-angan hawa nafsu menguasai dirimu, dan tidak bisa disangkal kalau Allah memilihmu untuk memberikan hidayah kepada kaummu. Jadi Siti Khadijah ini paham. Siti Khadijah ini paham. Ya Rasul, wahai kekasihku, nggak mungkin yang datang itu jin, nggak mungkin. Nggak mungkin yang datang itu iblis, setan, nggak mungkin. Kenapa? Karena engkau orang baik. Engkau orang yang menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda, memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu, menyambung silaturahim, membantu orang. Nggak mungkin bahwa yang datang itu orang jahat, nggak mungkin. Itu baik, itu orang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus orang itu, memberikan mandat kepadamu agar engkau memberikan petunjuk kepada umatmu. Nah, itu Siti Khadijah. Tapi kalau istri yang nggak paham, wah itu hantu, itu jin, itu hati-hati, makanya jangan utang sana, ada jin nanti. Nah, Siti Khadijah tidak memberikan semangat. Kenapa? Siti Khadijah perempuan baik, perempuan saleh, salehah maksudnya. Tapi kalau perempuan jahat, wah, apalagi sudah seminggu, 2 minggu pulang nggak bawa apa-apa, sudah lama nggak pulang, dosa pulang sekalian. Apalagi melotot mata istrinya sampai mau lepas. Awas begitu sama suami. Untuk memperkuat dugaannya itu, Siti Khadijah hendak membuktikannya kepada orang yang mengetahui perihal para rasul. Nah, jadi Siti Khadijah ini curiga yang datang itu bukan jin tapi malaikat. Karena Siti Khadijah pernah mendengar cerita-cerita nabi-nabi zaman dulu yang datang yang begitu juga modelnya. Kita lihat nanti ya. Kemana Siti Khadijah bertanya? Nah, yaitu kepada orang-orang yang telah menelaah kitab-kitab kaum terdahulu. Maka berangkatlah Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini orang yang ahli kitab. Siapa Waraqah itu? Sepupu Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia mampu menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Waraqah sudah tua dan buta. Nah, karena dia sudah tua dan buta, jadi nggak melihat Nabi Muhammad. Coba seandainya dia melihat Nabi Muhammad, pasti dia akan meyakini ini Nabi Muhammad adalah Nabi. Tapi dikatakan Waraqah ini, nanti kita lihat ya bagaimana ceritanya Waraqah di bawah nanti. Kata Siti Khadijah, wahai sepupuku,
dengarlah kata sepupumu Nabi Muhammad ini. Jadi Nabi Muhammad cerita. Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sepupuku, apa yang kau alami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, menuturkan kepada Waraqah apa yang telah beliau alami. Lalu Waraqah mengatakan kepada beliau, dia itu an-namusu, dalam riwayat namusul akbar. An-namusul akbar. Tahu nggak arti namus itu? Dalam bahasa Arab namusun artinya nyamuk. Namus itu bahasa Arabnya namusul akbar, itu istilah lain nama Jibril. Namusul akbar, nyamuk yang raksasa, akbar raksasa. Ya, karena Jibril besar, dia pakai sayap. Itu nama lain daripada nama Jibril yang dikatakan oleh Waraqah. Namusul akbar. Ya, ini maksudnya Jibril. Jibril itu punya nama. Namusul akbar itu Jibril. Ruhul Kudus juga Jibril. Ya, apalagi Jibrail juga Jibril. Sayyidul Malaika, pemimpin malaikat, Jibril juga. Ya. Yang juga telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi Waraqah berkata, wahai sepupuku, jangan takut, jangan sedih. Wahai Khadijah, jangan juga kau takut kepada suamimu. Itu yang datang kepada suamimu itu adalah namusul akbar, yaitu Jibril, yang dulu juga pernah namusul akbar datang kepada Nabi Musa. Sebab Waraqah mengetahui bahwa utusan Allah kepada para nabi-nabinya hanyalah malaikat Jibril. Jadi yang membawa utusan, membawa wahyu itu cuma satu, Jibril, nggak ada yang lain. Kemudian ia mengatakan, seandainya aku masih muda dan masih kuat, ketika nanti kaummu mengusirmu dari negerimu, tempatmu tumbuh karena permusuhan mereka kepadamu dan kebencian mereka terhadapmu, yaitu ketika engkau meminta mereka untuk mengubah keyakinan mereka yang mereka warisi dari kakek moyang mereka. Jadi kata Waraqah, wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya aku masih muda nih ya, aku masih kuat, maka aku akan membantu kamu. Ini Waraqah nih. Kalau aku masih kuat, aku akan menolongmu dari kaummu yang membencimu, dari kaummu yang mengusirmu, dari kaummu yang menjahatimu. Jadi Waraqah ini sudah paham bahwasanya Nabi Muhammad ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul aman-aman saja, orang baik dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi berdakwah, di situ nanti banyak yang menentang Nabi Muhammad. Kata Waraqah, kalau aku masih muda, aku akan membelamu, aku akan membantumu. Yani Waraqah akan masuk Islam. Itu yang sering Abu Ya bilang juga, hati-hati ya, semangat kamu belajar. Kalau nanti kamu jadi kiai, jadi ulama, banyak tantangannya. Ada yang benci dengan kamu, ada yang iri dengan kamu, ada yang tidak senang dengan kamu, ada yang ingin menjatuhkan kamu. Harus kuat-kuat itu. Nah ini Waraqah juga begitu, paham dia. Waraqah bin Nawfal paham, nanti engkau akan diusir oleh kaummu, akan diganggu oleh kaummu. Aku kalau masih muda, aku akan membelamu. Padahal sebelum itu Nabi tidak ada yang membenci Nabi Muhammad. Orang aman-aman saja dengan Nabi Muhammad. Paham gak? Ingatin tuh juga kamu nanti, kalau jadi kiai, jadi ustadz, jangan melempem. Nanti ada yang tidak suka, sudah tidak jadi . Makanya Abu Ya bilang di pesantren ini belajar bukan hanya belajar kitab,
Bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar ada yang jelek-jelekin, yang jahat-jahatin, biarin saja. Ada yang suka gangguin, orang lagi diam, digangguin, dipukul-pukul, biarkan saja. Baik-baik saja, tapi ada yang ngomongin kamu, ada yang jelek-jelekin kamu, biarkan saja. Sabar saja. Ibarat kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah kita kafilahnya, yang jahat itu namanya menggonggong tadi. Kalau menggonggong siapa namanya? Itu kafilah tadi. Jadi biarkan saja, belajar mental. Nanti ketika jadi kiai, jadi ustadz, nah ada yang ganggu-ganggu, biasa saja. Kuat mental. Tapi kalau mentalnya melempem, aku diganggu, nangis, lapor sama orang tua, Pak, aku diganggu, padahal dia sendiri yang salah. Padahal dia sendiri yang salah. Pura-pura jadi korban, padahal dia adalah pelaku. Depan orang tuanya nangis, apa ini cengeng? Gak boleh seperti itu. Kuat. Nah, jadi Waraqah ini tahu bahwa nanti ke depannya Nabi akan diganggu oleh kaumnya. Mendengar keterangan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran sehubungan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh kaumnya terhadap dirinya. Sebab selama ini kaumnya sangat mencintainya, mengingat beliau berakhlak mulia dan berkata jujur, sehingga kaumnya menjulukinya Al-Amin. Julukan Al-Amin ini didapat oleh Nabi pada saat Nabi umur 30 tahun. Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Makanya Nabi heran, kok kaumku nanti benci denganku, kok teman-temanku kok benci denganku. Karena kenapa? Sebelumnya baik. Sebelumnya teman-temannya Nabi Muhammad baik saja, tapi nanti setelah Nabi berdakwah ada yang benci dengan Nabi Muhammad. Nah, itu begitu juga kamu ini. Ngatin yang jadi ustazah, yang jadi ibu nyai nanti. Jadi ustaz, jadi kiai. Kalau sekarang aman-aman saja. Nanti ketika sudah jadi ustaz, jadi kiai, banyak tantangan. Banyak tantang. Makanya belajar dari sekarang, belajar mental. Biarkan saja ada teman yang jahat, biarkan saja. Kamu pindah pesantren, sama juga, malahan parah lagi nanti di tempat lain. Kenapa? Karena Buya lihat, terkadang pemimpin pesantren nggak turun, anak buahnya disuruh. Buya turun tangan. Nah, begitu. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bertanya, menegaskan, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Nabi, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Dan itu kenyataan nanti. Nabi diusir lalu pindah ke Madinah. Waraqah bin Naufal menjawab, iya, tidak ada seorang laki-laki pun yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Artinya kalau menyampaikan kebenaran jangan takut. Nanti ada musuhnya, aku dimusuhin, aku dibully sama temanku, ngelapor sama orang tuanya, nangis. Padahal dia sendiri yang jadi pelakunya. Dia ngaku korban padahal pelakunya. Kuat. Coba orang zaman dulu tuh, anak-anak zaman dulu sekolah, masuk Abuya. Anak-anak zaman dulu kalau dipukul sama gurunya, nggak berani ngelapor sama orang tua. Kenapa? Ketika ngelapor sama orang tua malah ditambahin.
Malah ditambah, kamu juga yang nakal, kata bapaknya. Lupa. Itu zaman dulu, zaman sekarang. Orang tuanya nggak tahu-tahu langsung bla 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 bla. Padahal ternyata anaknya sendiri yang salah. Setelah sampai di sekolah, laporkan sama gurunya. Kata gurunya sini. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, baru orang tuanya malu sendiri. Ternyata anakku tuh yang bikin salah. Ngaku-ngaku jadi korban padahal dia yang ngaku. Banyak orang tua malu seperti itu. Zaman dulu enggak ada begitu. Tahun 80-an itu, zaman Abuya itu 90 enggak ada, enggak berani. Lihat film Upin Ipin itu, ngadu sama neneknya, ngadu sama Kak Ros, malah dimarahin sama Koros, kamu juga yang nakal, katakan. Kirain dibantuin, dilawanin, sekalian kakaknya marah-marah Kak Rosnya. Datang sama neneknya Opa, kata Opa sini. Kenapa dipukul? Kukunya panjang. Nah begitu, kamu sendiri yang salah. Opa juga dulu begitu, kuku panjang dimarah. Upin Ipin ngadu, kirain mau dibelain, ternyata bukan malah dibela. Nah itu bedanya orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya beda akhlaknya anak zaman sekarang. Zaman dulu tuh mentalnya baja-baja semuanya. Sekarang melempem. Zaman dulu, anak zaman dulu apa, laki-laki main sepak bola, main di hutan, main perang-perangan. Ya, ban motor itu dijadikan apa namanya? Aman dulu. Zaman sekarang laki-lakinya apa? Main TikTok. Lembek. Yang dulu laki-lakinya kuat-kuat. Itu bedanya. Nggak berani ngadu sama orang tua. Hebat. Makanya jadi zaman dulu. Coba lihat orang tua zaman dulu. Anaknya sampai 5, 7, ada yang 11. Kerjaannya apa bapaknya? Petani. Pagi habis salat subuh, sarapan sebentar, ke sawah, jam 12, jam 11 pulang salat zuhur. Habis salat zuhur, tiduran sudah. Habis salat asar, duduk-duduk sama keluarga. Malam enggak ada. Malam salat isya, ada selamatan pulang. Tapi apa? 11 orang anak, 12 orang anak, 15 orang anak, semuanya bisa dinafkahi. Jadi semuanya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara ini, jadi ustadz, ada kiai, ada. Anak orang zaman sekarang, la ilaha illallah, rumahnya sempit, uangnya banyak, anaknya cuma 2, tapi takut untuk mengongkosi anaknya. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahannya. Kerja dari pagi sampai malam, kerja dari pagi sampai malam, lembur. Tapi apa? Punya anak 2 saja takut untuk memberikan nafkah. Kenapa? Karena Allah cabut berkahnya tadi. Beda orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Guru ngaji dulu, nah ini rotan di samping nih guru. Nah, tepak sedikit, tepak dikit, tepak salah. Berani ngadu sama orang tua? Nah, ada yang berani pulang sudah diam-diam. Apa kata orang tuanya? Belajar tadi, belajar. Aman aja, aman. Coba bilang, aku dipukul sama guru. Tambahnya orang tua, tepak. Kamu juga yang salah. Besok-besok jangan lagi begitu. Zaman sekarang ngadu. Pura-pura ngadu aku di ini itu. Ternyata dia sendiri yang pelakunya. Nah, beda ya kan ya, Be? Kita lanjutkan. Waraka bin Naufal menjawab. Iya. Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyampaikan wahyu seperti engkau, bahwa ini melainkan akan dimusuhi. Artinya kalau seperti engkau diangkat menjadi rasul, pasti akan dimusuhi oleh umatnya. Ya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن
lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kamu, atau kamu kembali kepada agama kami. Maka lihatin saja ya guru-guru kita itu yang alim-alim. Itu biasanya pasti dia pindah dari rumahnya dia, hijrah. Lihat saja guru sekumpul dulu pindah dari keraton pindah ke sekumpul. Abuya Sarwani dulu di Gampah pindah ke Balikpapan. Guru Sarani Abdan dari Martapura pindah ke Bangil. Semuanya hampir rata-rata ulama-ulama itu merantau pindah dari tempat kampung halamannya. Kenapa? Karena terkadang di kampung sendiri itu nggak dihargai, nggak dihargai. Untuk menyempurnakan kepercayaan Waraqah terhadap risalah yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, apa kata Waraqah? Seandainya aku masih hidup ketika nanti engkau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku. Namun tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Nah, jadi Waraqah ini walaupun dia seperti itu, tapi dikatakan kata ulama Waraqah ini masuk surga. Kenapa? Karena dia ada niat ingin masuk Islam. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup, aku akan membela. Nah, tapi tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Karena itu para ulama bersepakat bahwa Waraqah bin Naufal ini mati dalam keadaan beriman dan dia masuk surga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.